Wa qad dzakara an jamaah minas salaf, dan sekumpulan jamaah dari salaf mereka berwasiat. Jadi mereka berwasiat. Ini terkait mengenai masalah membacakan Al-Qur'an di kuburan. Wa qad dzakara, dan ini ada yang menyebutkan bahwasanya sebagian segolongan dari salaf mengatakan annahum ausu, bahwasanya mereka berwasiat ayaqra'a inda kuburihim, untuk membacakan Al-Qur'an di sisi kuburnya pada waktu penguburannya. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi Abdul Haq berpendapat bahwasanya riwayat dari Abdullah ibn Umar ketika memerintahkan ayaqra'a inda qabrihi untuk membaca di sisi kuburnya surat Al-Baqarah, maka ini disebutkan riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Namun Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini wa kanal Imamu Ahmad, karena Imam Ahmad mengingkari riwayat yang disampaikan dari Abdullah ibn Umar ini, bahwasanya beliau memerintahkan untuk membaca Al-Quran pada saat penguburannya di sisi orang yang meninggal dunia itu. Dan Imam Ahmad mengingkari riwayat ini. Karena Bapak dan Ibu yang berbahagia, Imam Ahmad mengingkarinya, maka ini adalah perkara yang mukhtalif, perkara yang diperselisihkan. Dan di dalam hal ini riwayat yang ada adalah riwayat dari Abdullah ibn Umar. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di bab berikutnya adalah al-qira'atu inda dafnil mayyit, membaca Al-Qur'an pada saat pemakaman. Jadi hukum membaca Al-Qur'an pada saat pemakaman, atau kitab al-qira'ah indal kubur, membaca Al-Qur'an di kuburan. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, di sini dikisahkan bahwasanya ketika kita memasukkan jenazah ke liang lahat, ada riwayat dari Al-Abbas ibn Muhammad. Di sini disebutkan Ibn Muhammad Ad-Dauri, kemudian juga Yahya ibn Mu'ain, kemudian juga Mubashir Al-Halabi dari Abdurrahman ibn Ala dan Ibn, apa ini bacanya? Jadi di sini dari Abdurrahman, nama orang ini ya, Ibn Al-Ala Ibn Al-Jalaj an abihi. Dia berkata bahwasanya bapaknya berpesan ketika dimasukkan ke liang lahat, kemudian berkata Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Jadi ini diantara pada saat memakamkan hendaknya mengucap Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ada riwayat yang lain Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian setelah itu menaburkan tanah. Menaburkan tanah itu apa ya? Ngurugi. Bahasa Indonesia ini apa tuh? Apa? Mengubur. Menimbun ya. Jadi sembari kemudian menimbunnya. Kemudian waqra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah, dan bacakanlah Al-Qur'an di sisi kepalaku, pembukaan surat Al-Baqarah dan juga penutupnya. Fa inni sami'tu, karena aku mendengar dari Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar yaqulu dzalika, berkata seperti itu. Nah, jadi dalam hadis riwayat Abdullah ibn Umar di sini disebutkan untuk membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, kemudian ditimbun, dan di sisi kepalanya ada yang membacakan
pembukaan surat Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Riwayat hadis ini hadal hadisu isnaduhu dha'ifu jiddan. Jadi hadis ini riwayatnya adalah dhaif jiddan. Mas Roni jangan keburu nyatet dulu. Nah. Ya. Jadi hadis ini riwayatnya dha'ifu jiddan. Jadi ini dhaif jiddan. Hadal hadis isnaduhu dha'ifun jiddan. Hadis ini riwayatnya atau isnadnya sangat dhaif karena di sana ada Mubashir Al-Halabi yang riwayatnya ini adalah matruk. Maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk dalil. Maka tidak perlu diamalkan membacakan Al-Qur'an di sisi kepala orang yang meninggal dunia pada saat dikuburkan. Hadisnya ada enggak? Ada. Mana? Ini sudah kita baca. Saya tadi sengaja membaca hadisnya dulu, isnadnya belakangan. Jadi kelihatan serius banget Mas Roni ya. Baik. Jadi di sini tidak ada tuntunan yang semacam itu karena memang isnadnya di sini sangat-sangat dhaif sekali. Sehingga kita tidak perlu mengamalkan yang demikian. Kemudian ada pernyataan dari Abbas Ad-Dauri. Dia bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, untuk apa? Dia bertanya, apakah engkau membaca Al-Quran di atas kubur atau di kuburan? Faqala, jawaban Imam Ahmad ibn Hanbal, la, tidak. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan tidak membaca Al-Quran di kubur. Kemudian pada saat itu pernah suatu saat ada seseorang yang bersama dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, yakni disebutkan oleh Al-Khalal telah mengabarkan kepadanya Al-Hasan ibn Ahmad, telah mengabarkan kepadanya Ali ibn Musa Al-Haddad, dan beliau adalah orang yang bisa dipercaya. Kemudian berkata, kuntu ma'a Ahmad ibn Hanbal, aku bersama dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dan Muhammad ibn Qudamah Al-Jauhari pada saat itu di sisi jenazah. Maka ketika mayit itu dikuburkan, jalasa rajulun, ada seorang laki-laki yang duduk di sana, seorang laki-laki yang buta, yaqra indal qabri, yang membaca Al-Quran di sisi kuburan. Faqala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad berkata. Jadi pada saat itu Imam Ahmad menjumpai ada orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Kalau sebelumnya tadi Imam Ahmad ditanya oleh Abbas Ad-Dauri, dia bertanya, pertanyaannya apa? Apakah engkau membiasakan membaca Al-Quran di atas kubur? Maka jawabannya tidak. Nah, di bagian yang kedua ini adalah ketika ada orang yang menguburkan jenazah, ada orang yang duduk di sisi kubur tersebut membaca Al-Quran. Faqala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad bertanya, maka berkata, ini kata Imam Ahmad ya, ya hadza innal qira'ata indal qabri bid'atun. Ini kata Imam Ahmad, bukan kata saya ya. Bahwasanya Imam Ahmad mengatakan, wahai orang ini, sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur itu adalah bid'ah. Ini pendapat yang pertama dari Imam Ahmad, karena nanti ada pendapat yang kedua, jadi jangan keburu dulu. Ini pendapat yang pertama dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran di sisi kubur itu bid'ah. Maka ketika falamma kharajna minal maqabir, maka ketika sudah keluar dari kuburan tersebut, Muhammad ibn Qudamah berkata kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dan bertanya tentang Mubashir Al-Halabi. Lalu Imam Ahmad mengatakan dia orangnya siqah, yang di dalam kitab ini di catatan kaki disebutkan bahwa Mubashir Al-Halabi itu riwayatnya matruk atau ditinggalkan. Lalu kemudian, apakah engkau pernah mencatat hadis darinya? Kata Imam Ahmad, ya pernah. Maka kemudian
apa kata beliau? Bahwasanya dia telah mendapatkan riwayat untuk membacakan Al-Quran di kepalanya, kemudian di kepalanya, di sisi kuburnya, pembukaan surat Al-Baqarah dan penutup dari surat Al-Baqarah, karena telah mendengar dari sahabat Ibnu Umar. Faqala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad kemudian berkata, apa kata beliau? Farji, kembalilah dan katakanlah kepada laki-laki tadi untuk membaca Al-Quran. Jadi Imam Ahmad kemudian mengizinkan karena mendengar ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Dan kita mengetahui riwayat dari sahabat Ibnu Umar itu apa? Dhaifun jiddan, isnadnya sangat dhaif. Sehingga di dalam bab ini Imam Ahmad bin Hambal ketika belum menjumpai athar tadi berpendapat hukumnya bid'ah. Ketika kemudian ada yang menyampaikan ada athar dari sahabat Ibnu Umar, maka beliau kemudian membolehkan. Maka bisa kita simpulkan bahwa dalam masalah ini para ulama mazhab yang 4 ketika mendengar satu hadis kemudian mereka akan mengambil hadis tersebut. Dan ini Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Imam Ahmad belum sempat menelitinya karena baru mendengar. Kemudian mengatakan silahkan. Dan kesimpulan akhir dalam mazhab Hambali, membaca Al-Quran di kuburan itu hukumnya adalah makruh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau menurut pendapat ulama yang lain? Ada salah seorang namanya Al-Hasan ibn Sobah Az-Za'rani, dia berkata, Sa'altu Syafi'i, aku berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, anil qiraati indal qabri, untuk membaca di sisi kubur. Jawabannya la ba'sa biha, tidak mengapa. Memang di dalam mazhab Syafi'i itu yang terkait dengan membaca Al-Quran itu yang kita ketahui di dalam masalah ini tidak mengapa. Tidak mengapa membaca Al-Quran di kuburan. Tetapi dalam mazhab Maliki maupun dalam pandangan Imam Malik, demikian pula Imam Ahmad bin Hambal itu cenderung melarang. Atau tadi dalam pandangan Ahmad bin Hambal minimal hukumnya makruh. Bahkan ketika belum mengetahui athar sahabat Ibnu Umar yang sangat dhaif tadi, beliau mengatakan innal qiraah indal qabri bid'atun, bahwasanya membaca Al-Quran di sisi kuburan itu tidak ada tuntunannya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari dinamika perbedaan pendapat di kalangan para ulama.